Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Apoteker Sahabat Anda. Jangan lupa subscribe. Pernahkah Anda mengalami nyeri sendi yang mengganggu aktivitas sehari-hari? Atau mungkin Anda sering merasakan nyeri punggung yang tak kunjung hilang? Jika iya, maka Anda tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami masalah nyeri dan peradangan yang serupa. Biasanya, salah satu obat yang diresepkan oleh dokter adalah piroxicam. Piroxicam termasuk dalam golongan obat keras yang ditandai dengan lingkaran warna merah dan terdapat huruf K di dalamnya. Piroxicam ini tersedia dalam 2 dosis, yaitu piroxicam tablet 10 mg dan piroxicam tablet 20 mg. Di mana tablet adalah salah satu bentuk sediaan obat yang paling umum kita temui. Bentuknya padat, yang dibuat dengan cara menekan campuran bahan obat aktif dan bahan tambahan, sehingga menjadi bentuk yang kompak. Bagaimana cara kerja obat piroxicam ini? Piroxicam adalah obat antiinflamasi non-steroid yang mempunyai aktivitas antiinflamasi, anti radang, analgesik, anti nyeri, dan antipiretik, anti demam atau panas. Jadi alurnya ketika terjadi trauma atau luka pada sel, maka akan terjadi gangguan pada membran sel. Kemudian membran sel yang rusak ini akan melepaskan fosfolipid dan dengan bantuan enzim fosfolipase berubah menjadi asam arachidonat. Kemudian asam arachidonat dengan bantuan enzim siklooksigenase berubah menjadi prostaglandin. Prostaglandin inilah yang memicu terjadinya nyeri sendi, radang, bengkak, dan demam. Nah, piroxicam ini bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase, sehingga pembentukan prostaglandin pun terhambat. Dengan terhambatnya produksi prostaglandin, maka piroxicam ini bisa meredakan nyeri sendi, radang, bengkak, dan demam. Jadi, piroxicam ini diindikasikan untuk terapi simptomatik atau terapi gejala-gejala yang timbul pada rheumatoid arthritis, osteoartritis, ankylosing spondylitis, gangguan muskuloskeletal akut, dan gout akut. Di mana rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan peradangan pada sendi. Pada keadaan normal, sistem kekebalan tubuh itu melindungi tubuh dari infeksi. Namun, pada rheumatoid arthritis, sistem kekebalan tubuh itu justru menyerang sel-sel sehat di sendi, yang akhirnya menyebabkan peradangan dan kerusakan. Gejala rheumatoid arthritis dapat bervariasi. Gejala yang mungkin timbul umumnya adalah nyeri sendi, bengkak, kaku, terutama di pagi hari, dan bisa berlangsung beberapa jam. Dan beberapa orang mengalami kelelahan, demam, dan penurunan berat badan. Kemudian, apa itu osteoartritis? Osteoartritis sering disebut juga pengepuran sendi, yaitu kondisi di mana tulang rawan yang melapisi ujung tulang pada sendi itu mengalami kerusakan. Padahal tulang rawan ini berfungsi sebagai bantalan alami yang memungkinkan sendi bergerak dengan lancar. Namun, ketika tulang rawan ini rusak, maka tulang-tulang pada sendi akan saling bergesekan. Hal ini akan menyebabkan nyeri, bengkak, dan kaku. Jadi, gejala yang mungkin timbul pada osteoartritis adalah nyeri sendi terutama setelah beraktivitas, bengkak, kaku, berkurangnya gerakan, dan bunyi krepitasi, yaitu sensasi berderak atau bunyi klik saat sendi digerakkan. Kemudian, apa itu ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis adalah kondisi peradangan kronis yang terutama menyerang sendi tulang belakang dan sendi sakroiliaka, yaitu sendi yang menghubungkan tulang belakang dan panggul. Peradangan ini dapat menyebabkan tulang belakang menjadi kaku dan nyeri. Seiring waktu dapat menyebabkan postur tubuh membungkuk. Jadi gejala yang timbul pada ankylosing spondylitis adalah nyeri punggung bawah, kaku, postur tubuh membungkuk, lelah, demam, dan nyeri pada sendi lainnya seperti pinggul, lutut, dan bahu. Kemudian apa itu gangguan muskuloskeletal akut? Gangguan muskuloskeletal akut adalah gangguan kesehatan yang terjadi pada otot, tulang, sendi, ligamen atau tendon
yang muncul secara tiba-tiba dan biasanya disebabkan oleh cedera seperti jatuh, terkilir atau kesleo, dan penggunaan aktivitas yang berlebihan seperti mengangkat beban yang terlalu berat tapi dengan teknik yang salah. Jadi gejala yang mungkin timbul pada gangguan muskuloskeletal akut diantaranya adalah nyeri, bengkak, kaku, keterbatasan gerak, dan kelemahan otot yang cedera. Kemudian apa itu gout akut? Gout akut sering disebut juga dengan asam urat, yaitu kondisi kesehatan yang ditandai dengan serangan nyeri sendi yang tiba-tiba dan parah, terutama di malam hari, paling sering di jempol kaki. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam sendi yang memicu terjadinya peradangan dan nyeri. Jadi gejala yang mungkin timbul pada gout akut diantaranya yaitu nyeri sendi yang parah terutama di jempol kaki, bengkak, merah, dan keterbatasan gerak. Bagaimana dosis dan aturan pemakaian obat piroxicam ini? Dosis dewasa pada rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan ankylosing spondylitis yaitu dosis awal 20 mg sebagai dosis tunggal atau 1 kali sehari 20 mg. Kemudian dosis pemeliharaannya 20 mg sehari atau 1 kali sehari 20 mg atau dapat diberikan 10 mg sampai 30 mg dalam dosis tunggal atau terbagi. Namun, dosis yang lebih dari 20 mg sehari dapat meningkatkan efek samping gastrointestinal. Kemudian, dosis untuk gout akut, dosis awal 40 mg sehari sebagai dosis tunggal atau 1 kali sehari sekali minum, 2 yang 20 mg. Kemudian, diikuti 4-6 hari berikutnya, 40 mg sehari dosis tunggal atau terbagi atau 2 kali sehari 20 mg. Kemudian untuk dosis gangguan muskuloskeletal akut, dosis awal 40 mg sehari sebagai dosis tunggal atau terbagi selama 2 hari atau 2 kali sehari 20 mg selama 2 hari, selanjutnya bisa diminum 1 kali sehari 20 mg selama 7-14 hari. Kemudian apa saja sih kontraindikasinya dari obat piroxicam ini? Obat piroxicam ini tidak boleh diberikan kepada penderita yang mempunyai riwayat tukak lambung atau perdarahan lambung dan yang hipersensitif terhadap piroxicam. Kemudian tidak boleh diberikan kepada penderita yang mengalami bronkospasme, polip hidung, angioedem, urtikaria apabila diberikan asetosal atau obat-obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Apa saja sih efek samping obat piroxicam ini? Umumnya terjadi gangguan saluran cerna stomatitis, anoreksia, epigastric distress, mual, konstipasi, rasa tidak nyaman pada abdomen atau perut, kembung, diare, dan nyeri abdomen. Namun tidak semua efek samping itu terjadi. Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika menggunakan obat piroxicam ini? Piroxicam dapat menginhibisi atau menghambat biosintesa prostaglandin, sehingga dapat berpengaruh pada pembentukan platelet, dan pasien pemakai piroxicam harus diawasi, terutama jika pasien itu mempunyai sifat predisposisi terhadap kelalaian pembekuan darah. Kemudian, obat ini dapat mengakibatkan kerusakan liver. Kemudian hati-hati pemberian pada penderita gangguan pencernaan, jantung, hipertensi, dan keadaan predisposisi retensi air, ginjal, dan hati. Kemudian tidak dianjurkan pemberian pada wanita hamil dan menyusui. Keamanan pada anak-anak belum diketahui secara pasti. Kemudian pada penderita yang mengalami gangguan penglihatan selama penggunaan piroxicam, maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan mata. Apa saja sih interaksi obat piroxicam? Pemberian piroxicam bersama obat antikoagulan oral sulfonylurea atau hidantoin harus hati-hati dan dimonitor, karena piroxicam ini berikatan dengan protein plasma dan menggantikan kedudukan ikatan albumin dengan obat lain. Kemudian, asetosal dan piroxicam tidak boleh diberikan secara bersama-sama. Kemudian, jika piroxicam diberikan bersama-sama dengan litium, maka akan meningkatkan kadar litium dalam darah. Untuk penyimpanannya, obat piroxicam ini bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.